program terbaru LBH Manado, namanya Bakarlota LBH Manado. Di sini kita akan membahas isu-isu yang marak di masyarakat ataupun permasalahan yang ada di masyarakat. Kali ini saya akan membahas tentang sasaran dana desa. Saya akan masuk pada tema utama kita, yaitu tentang sasaran dana desa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, hadirnya Undang-Undang Desa diharapkan bisa menjawab persoalan-persoalan di desa, meliputi sektor sosial, budaya, ekonomi, serta mewujudkan masyarakat desa yang kuat dan mandiri. Kemudian kita akan masuk pada salah satu persoalan yang kemudian banyak dipertanyakan oleh masyarakat, yaitu tentang besaran anggaran dana desa. Jadi dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 memberikan definisi dana desa sebagai berikut. Jadi dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi besaran anggaran dana desa yang diterima oleh setiap desa jumlahnya itu tidak sama. Hal ini dikarenakan pembagian dana desa dari rekening kas umum daerah atau RKUD kabupaten kota berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Jadi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/07/2017, pencairan dana desa 2018 dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama itu paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Januari 2018 dengan anggaran sebesar 20%. Kemudian tahap kedua disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni 2018 sebesar 40%. Kemudian tahap ketiga itu sebesar 40% paling cepat bulan Juli. Penyaluran dana desa ini dilakukan dengan cara memindah bukuan dari RKUD ke rekening kas desa atau RKD. Mungkin ini yang menjadi keresahan masyarakat soal penyimpangan anggaran yang terjadi di desa yang dilakukan oleh oknum pejabat desa. Jadi hal ini memang sangat sensitif dan kami sudah mencatat ada beberapa modus-modus dari pengalaman yang menjadi modus sampai kemudian alokasi anggaran dana desa ini dimanipulasi. Itu pertama ada mengadakan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif. Modus kedua, meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Kemudian modus ketiga, pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. Keempat, membuat perjalanan dinas fiktif. Kelima, penggelembungan pembayaran honorarium perangkat desa. Keenam, penggelembungan pembayaran alat tulis kantor. 7, memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak. Kemudian modus selanjutnya itu pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi. Kemudian modus lainnya itu melakukan permainan dalam proyek yang didanai dan oleh dana desa. Kemudian yang terakhir, membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa. Selanjutnya kami akan memberikan sedikit tips agar supaya bagaimana kita bisa mencegah korupsi dana desa. Itu pertama, pengawasan formal, yaitu
bisa dilakukan dengan cara memaksimalkan peran dan satuan tugas dana desa yang dibentuk oleh Kementerian Desa untuk melakukan pelatihan kepada pendampingan dan kepala desa. Selain itu, perlu memperkuat kapasitas perangkat desa. Jadi dalam artian ini, orang-orang yang duduk di pemerintah desa itu harus orang-orang yang punya rekam jejak yang baik dan berintegritas. Kemudian yang kedua, pengawasan informal, di mana perlu keterlibatan masyarakat desa atau perlu dibentuk inisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil dengan membuat semacam open data keuangan atau dalam hal ini bentuk tabel transparansi yang sifatnya dipajang di kantor-kantor desa. Selanjutnya perlu juga efek jera. Jadi selain sanksi pidana, maka perlu diberikan pemecatan atau pemberhentian kepala desa yang terbukti melakukan penyimpangan dana desa. Jadi itu hasil Carlota kita yang bisa kita sampaikan ke kawan-kawan. Bagi kalian yang ingin menanyakan tentang masalah hukum, silakan hubungi LBH Manado melalui kontak yang ada di bawah ini.